Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dakwah pada era kontemporer ini menghadapi tantangan baru searah dengan kecenderungan dan perkembangan zaman. Dalam praktiknya, dakwah Islam semakin hari mengalami tantangan dan rintangan yang luar biasa sesuai dengan perkembangan zaman di era globalisasi ini. Tantangan tersebut diklarifikasikan menjadi dua, yaitu tantangan internal dan eksternal. Di antara tantangan internal, dakwah adalah tantangan realitas sebagai umat Islam yang belum mampu memahami Islam secara benar dan belum mengamalkan ajaran Islam dengan baik, sehingga masih terlihat keterbelakangan umat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, moral, etika, dan lain-lain. Tantangan internal dakwah lainnya adalah konflik dan perpecahan yang terjadi di antara internal umat Islam. Sedangkan tantangan dakwah Islam kontemporer secara eksternal yang terjadi di era milenial dewasa ini adalah munculnya budaya-budaya asing yang masuk ke dunia Islam termasuk ke Indonesia, seperti gaya hidup barat, budaya berpikir ala barat, perkembangan teknologi informasi yang cepat sedikit banyak telah menjadi penyebaran tantangan eksternal dakwah ini. Di antara eksternal dakwah dalam bidang pemikiran adalah faham pluralisme, agama yang menganggap semua agama benar dan sama. Relativisme, yaitu faham yang menafikan kebenaran. Absolute extreme equality gender, yaitu paham persamaan dan penyamaan gender yang ekstrim. Liberalisme, yang mengajarkan manusia mempunyai kebebasan mutlak tanpa perlu ikatan atas nama Tuhan dan lain-lain. Dalam dakwah kontemporer ini banyak sekali tantangannya. Salah satu contohnya sikap ekstremisme dalam beragama, di mana mereka cenderung bersikap eksklusif dan hanya mengakui kebenaran mereka sendiri. Mereka menganggap orang kafir adalah musuh yang harus mereka perangi. Tidak hanya itu saja, orang muslim lain yang tidak sehaluan dengan mereka pun tak luput mendapat predikat sebagai orang-orang sesat. Ekstremisme beragama sudah mulai ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi menyebutnya sebagai sikap gulu atau berlebih-lebihan dalam beragama. Pada era sekarang ini sikap gulu dapat memicu sikap keras dalam beragama, sikap intoleran dalam kelompok dan agama lain, dan puncaknya adalah aksi kekerasan teror terhadap pengikut kelompok atau agama lain. Sudah barang tentu tidak tindakan teror yang dilakukan oleh sebagian kelompok muslim tertentu adalah dalil agama tidak bisa dibenarkan, sebab Islam secara prinsipal mengajarkan kedamaian dan keselamatan. Mereka memahami secara salah ayat-ayat Al-Quran dan hadis sehingga mereka terjerumus dalam tindakan yang keliru. Hadis yang kita bahas secara jelas menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri telah menginformasikan mengenai fenomena ekstremisme ini. Diterangkan dalam hadis bahwa ada orang-orang yang bisa bergumul dengan Al-Quran tapi karena salah metode atau manhaj, mereka tergelincir pada pemahaman yang keliru dan menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan yang merusak tatanan dan mencemarkan nama Islam. Berbagai cara untuk mencegah dan menangani ekstremisme dan terorisme sudah banyak ditawarkan. Di antaranya adalah memperkenalkan dan memahami ilmu pengetahuan dengan baik dan benar,
Hal pertama yang dapat dilakukan untuk mencegah paham ekstremis dan tindak terorisme ialah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini seharusnya sangat ditekankan kepada siapapun, terutama kepada para generasi muda. Hal ini disebabkan pemikiran para generasi muda yang masih membara karena rasa keingintahuannya. Dalam hal ini, memperkenalkan ilmu pengetahuan bukan hanya sebatas ilmu umum saja, tetapi juga ilmu agama yang merupakan pondasi penting terkait perilaku, sikap, dan juga keyakinan kepada Tuhan. Setelah memperkenalkan ilmu pengetahuan dilakukan dengan baik dan benar, langkah berikutnya ialah bagaimana cara untuk memahamkan ilmu pengetahuan tersebut. Karena tentunya tidak hanya sebatas mengenal, pemahaman terhadap yang dikenal juga diperlukan. Apabila pemahaman akan ilmu pengetahuan baik, ilmu umum dan ilmu agama telah tercapai, maka kekokohan pemikiran yang dimiliki akan semakin kuat. Dengan demikian, maka tidak akan mudah goyah dan terpengaruh terhadap ekstrim sekaligus tindakan terorisme. Meminimalisir kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya pemahaman ekstrim dan tindakan terorisme. Agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial haruslah diminimalisir. Tingkat pemerataan ekonomi ditingkatkan sehingga kesenjangan ekonomi tidak terjadi. Menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan juga bisa dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pemahaman ekstrim dan tindakan terorisme di kalangan masyarakat. Sebagaimana kita sadari bahwa dalam sebuah masyarakat pasti terdapat beragam atau kemajemukan, terlebih dalam sebuah negara yang merupakan gabungan dari berbagai masyarakat. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan dengan adanya kemajemukan tersebut sangat perlu dilakukan untuk mencegah masalah ekstremisme dan terorisme. Sekian dakwah pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.